Ketika ada informasi dari Polda Metro Jaya bahwa berkas ini lengkap akan ada tahap 2, di benak kami saat kami rapat itu adalah bahwa akan ada panggilan untuk menghadap penyidik dalam rangka penyerahan barang bukti atau tahap 2 ya, termasuk tersangkanya kepada jaksa. Ini kan anomali begitu. Tak biasa dilakukan seperti ini. Saya pernah punya kasus saat pelaksanaan tahap 2 yang sebelumnya tidak ditahan, ya biasa saja dipanggil dan kita janjian di kejaksaan pada waktu yang telah ditetapkan, dan saat itu dilakukan serah terima, dicerahkan berkasnya, ini orangnya, oh fotonya identik, ada ini namanya ini ya karena udah bener ya diserahkan. Tapi pada akhirnya saat itu memang tidak dilakukan juga penahanan. Nah, saya kira ini adalah bagian dari pesanan untuk bisa ditahan, sehingga ketika barang ini sudah ditahan oleh polisi, maka jaksa tidak kesulitan lagi untuk melakukan penahanan, tinggal terima. Kenapa? Memang kalau kita bicara tentang alat untuk melakukan penegakan dalam tanda petik hukum, polisi yang paling lengkap. Polisi punya senjata, polisi punya anak buah, kalau di komando dia punya banyak fasilitas, sarana prasarana dan anggaran begitu. Nah, di titik itu saya kira ini adalah bagian dari praktik yang memang biasa di kepolisian. Kalau sedang akan tahap 2, cara untuk menzolimi itu adalah tangkap dulu, habis itu ditahan. Tadi Mas Hozin bilang soal anomali dibandingkan dengan beberapa kasus yang Mas Hozin tangani. Apakah anomali ini karena tadi Mas Hozin lebih melihat ini sebagai pesanan dan bukan penegakan hukum? Iya, bahwa ini bagian dari proses penegakan hukum karena ada laporan dan ditindaklanjuti oleh polisi dengan penyidikan dan kemudian ditingkatkan penyidikan sampai ada tersangka.